Gue nggak pengen ada satu keluarga ini membandingkan keluarga ini gitu kan. Terasingkannya tuh kayak apa ya, selalu dibeda-bedakan dengan saudara-saudara gue, kayak terasingkan gitulah di keluarga. Ya gue lagi iseng aja gitu kan, gue lagi bete aja gitu. Gue ngeliat ada ituan tuh Indonesia Darurat Broken Home, kayaknya menarik gitu kan. Pas gue DM, yang admin ini tuh senior gue, makanya ya enjoy lah. Ya oke. Nama gue Arya Visnu Rahman. Ya bisa dipanggil Arya, Yaya, atau ada yang bilang Jo, Kojo, atau gimana pun lah. Dia bilang bule juga. Aktivitas gue sekarang sebagai mahasiswa sama editor juga di salah satu perusahaan lah. Gue lahir di Jakarta tanggal 24 Juni tahun 2000. Kalau dari keluarga, gue 2 bersaudara. Gue anak pertama. Bokap profesinya sekarang jadi apa ya? IT di suatu perusahaan forex di Indonesia. Kalau ibu gue ya ibu rumah tangga biasa. Kadang nggak suka jualan gitulah. Ya namanya juga kebutuhan emak gitu kan. Gitulah. Masalah gua sih ya lebih ke kayak terasingkan gitulah di keluarga. Entah keluarga asli apa pribadi gua gitu ataupun di saudara-saudara gitu. Dalam hal kayak gua tuh kayak nggak ada yang dipandang sedikit pun gitu. Yang mereka pandang tuh ya keburukan gua, kejelekan gua, kekurangan gua gitu. Dan kalau keluarga pribadi, gue terasingkannya tuh kayak apa ya? Selalu dibeda-bedakan dengan saudara-saudara gue, dengan adik gue gitu. Misalkan adik gue tuh umur segini udah bisa begini gitu kan. Abang gue umur segini udah dapat prestasi di kampusnya, dia masuk himpunan mahasiswa. Ya kan, ya itu mereka gitu kan. Ya kalau gue kan gue punya jalan sendiri gitu kan. Bagaimana gue bisa lebih baik ke depannya lagi gitu kan. Dulu emang gue punya kekurangan. Ya kalau menurut gue kelebihan, tapi buat orang lain kekurangan gitu kan. Gue punya penyakit yang ada di syaraf gue, sama adalah titipan gitu dari leluhur gitu, bisa dibilang leluhur. Titipan kayak mata batin gitu. Gue sering sakit-sakitan, gue sering pingsan lah. Pokoknya bener-bener kacau udah di situ. Nah di situ di keluarga besar, lu nggak pingsan lagi gitu. Gue dianggap lu nggak ngeliat hal-hal lagi. Coba dong ramal-ramal gue dong gitu. Ramal-ramal gue kayak gini, gue kayak bakal kayak gimana gitu kan. Lu nggak acting lagi gitu. Itu bahasa kasar ya, tapi mereka mengucapkannya dengan cara halus. Ya kalau orang tua gue ya pasti ada lah gitu namanya gesekan-gesekan di keluarga gitu kan. Apalagi orang tua, pasti ya orang tua ya yang pertama udah pusing mikirin gimana caranya mereka untuk mencukupi kebutuhan anaknya, mencukupi kebutuhan sehari-hari ya kan. Ditambah lagi ada suatu masalah yang benar-benar tuh membuat mereka jadi stres gitu ya kan. Ya bahkan sampai ada kekerasan lah yang pernah gue alamin sendiri gitu waktu masih kecil. Dan sekarang pun masih ya bisa dibilang masih terjadi. Cuma ya gue takut doang gitu adek gue ngalamin hal yang sama kayak gue dulu gitu. Cukup gue aja yang ngalamin maksud gitu. Nggak sepenuhnya itu salah orang tua. Karena gini loh, setiap
keluarga gitu kan pasti punya fungsinya masing-masing, punya masalah masing-masing, terutama orang tua. Kalau misalkan kita pun juga bakal bisa menjadi orang tua, makanya kita mencontoh gitu dari sikap orang tua. Kenapa orang tua kita berantem kayak gini? Kenapa orang tua kita sering punya masalah sampai menyebabkan pertengkaran kecil atau pertengkaran besar? Ya karena di situ ada maksudnya gitu. Mereka ya misalkan mereka memikirkan sesuatu untuk kedepannya untuk kita kayak gimana, terus caranya salah atau gimana, atau ada gesekan lagi di kerjaan mereka, ya itu kan kita nggak tahu. Arahan sih ada, ya intinya gue jangan sampai membuat malu nama baik keluarga. Ya cukuplah orang tua gitu kan, kita sehat, kita bener-bener nurut gitu, kuliah kita bener-bener itu udah membuat orang tua kita bahagia ya kan. Sebenarnya orang tua tuh nggak minta macam-macam dari kita, intinya jangan sampai kita lupa sama kedua orang tua kita. Itu aja sih. Pasti ya kalau misalkan ada masalah gitu pasti kan ada gitu rasanya, elah bete banget gue di rumah gitu kan, pengen lah sekali-sekali gitu gue nendangin diri gitu. Pasti pernah, gue pun pernah gitu cabut dari rumah, itu pun juga baru sekali gitu waktu itu. Ya di situ karena emang gue lagi pusing sama UKK sekolah waktu gue masih sekolah gitu kan. Pernah gue cabut, tapi ya gimana ya? Itu nggak menyelesaikan masalah. Itu nggak menyelesaikan masalah ya. Karena lu cabut, pasti orang tua lu pasti bakal khawatir. Nggak mungkin orang tua nggak khawatir. Di situ lu bukan memperbaiki masalah, justru malah memperpanjang masalah. Itu sih lebih baik ya. Udahlah lu diem aja di rumah, lu ikuti alurnya gitu. Ya itu aja. Jangan sampai lu memperburuk keadaan lah. Kenakalan ya pacaran doang palingan. Gue nggak pernah sampai minum, jujur gue nggak pernah sampai minum atau melampiasin dengan cara melakukan hubungan kayak gitu. Gue nggak pernah, tapi emang gue punya pacar juga, tapi gue nggak pernah sampai sempet kepikiran untuk melakukan hal itu. Karena menurut gue gini loh, lu melakukan atau melampiasan kayak gitu itu pasti ada akibatnya gitu kan. Misalkan ya, kayak misalkan gue bakal jadi ayah gitu kan, gue pasti bakal inget masa-masa muda gue gitu. Gak mungkin lah, gue gak mungkin anak gue pengen kayak gue dulu, pasti gak mungkin. Karena gini, jadi gue gini aja, kalau menurut prinsip gue ya, gak usah lah lu ngelampiasin semua apa yang lu rasain itu dengan cara hal-hal yang tidak baik. Cukup lu sabar, positive thinking aja gitu. Lu mohon kepada Yang Maha Kuasa gitu kan, untuk untuk menyelesaikan semua masalah ini. Gak perlu lu ngelakuin hal-hal narkoba lah, minum gitu sampai itu malah memperburuk keadaan lu. Kalau misalkan lu lagi apes gitu kan, lu narkoba misalkan lagi apes, tiba-tiba polisi datang kecek, lu juga yang kena kan, bikin memperkeruh keluarga lu juga, orang tua lu juga otomatis bakal nginiin lu juga. Udahlah baik-baik aja gitu ya. Yang paling gue seselin ya, gue belum bisa ngebuktiin ke orang tua gue, ke saudara-saudara gue, kalau yang mereka omongin itu salah dari gue belum bisa buktiin hal itu. Makanya untuk itu harapan gue ya, gue bener-bener pengen ngebuktiin kalau omongan mereka tuh salah, pandangan mereka salah tentang gue. Ya caranya ya gimana ya, pakai cara kembali sih itu pada cara masing-masing gitu. Kalau cara gue ya perlahan gitu kan, perlahan gue mencari ilmu di luar gitu. Kadang gue enjoynya di mana gitu, gue enjoynya ngelakuin apa. Kayak gue nongkrong kayak gini gitu kan, gue nongkrong, gue bisa dapat pengetahuan baru gitu, gue bisa belajar baru. Itu sih kalau cara gue sukses menurut gue itu ya pas yang pertama lu udah bisa ngebahagiain orang tua lu. Itu orang tua emang gak minta apa-apa dari kita untuk membahagiakan mereka, karena emang kita nggak bisa gitu membalas budi ke jasa-jasa mereka gitu kan. Cuma ya dengan cara gue kan masih kuliah ya, dengan cara ya gue fokus kuliah,
biar nantinya kalau misalkan udah lulus enak cari kerja, nyari duit gitu kan kalau udah punya duit kan enak gitu kan, mau ngapain aja slow gitu. Terus intinya tujuan utama gue pengen sukses itu gue pengen naikin kedua orang tua gue haji. Itu impian utama gue. Yang kedua, udah pasti gue pengen punya rumah sendiri sebelum gue nikah. Jadi pas udah semuanya udah beres nikah, gue udah punya rumah sendiri. Ya nggak usah gede-gede lah, sederhana juga nggak apa-apa. Gue nggak mau berlebihan karena apa ya? Gue takut kalau misalkan gue lagi ada di atas, gue lupa sama semuanya, gue lupa sama yang di bawah. Terus gue nggak perlu lah gue punya duit banyak, gue kaya raya ini itu segala pun. Intinya apa ya, kebahagiaan orang-orang yang dari dulu nampingin gue, dari gue di bawah sampai gue ntar nanti insya Allah gue cukup. Itu merupakan suatu kebahagiaan buat gue. Tanggung jawab mah udah pasti ya, semua laki-laki kalau udah nikah pasti punya tanggung jawab ngehidupin keluarga kecilnya gitu ya. Banyak duit sih menurut gue nggak perlu ya. Seenggaknya gini loh, apa ya, kita ngejalin suatu keluarga gitu nggak perlu lah punya banyak duit. Intinya cukup buat ngehidupin keluarga kecil lu, itu aja. Terus ya jangan lupa sama keluarga kecil. Kalau udah enak posisinya di jabatan, jangan lupa pulang ke rumah gitu kan. Jangan lupa pulang ke rumah, jangan lupa sama orang-orang yang dulu setia nungguin, nemenin kita dari susah sampai cukup kayak gitu. Dia itu suka main sama anak gitu kan. Bokap gua 10. Karena gimana ya? Ya walaupun di keluarga gue lagi ada gesekannya, pasti itu adalah setiap keluarga. Tapi gue salut sama bokap gue. Karena dia salah satu motivasi gue untuk menjadi laki-laki baik, laki-laki bijaksana, laki-laki bertanggung jawab. Kalau bokap yang bisa gue ambil, kerja keras, bertanggung jawab, pinter, rendah hati. Kalau nyokap rendah hati, sabaran. Itu sih apa, sayang sama anak, sama keluarga, sama anaknya apalagi. Selalu mengingatkan gue jangan sampai gue terjerumus ke dalam jalur yang nggak baik. Ya pasti ya kalau nanya harapan, ya gue pasti pengennya nggak akan terulang lagi kayak gini. Gue pengen semua keadaan membaik ya kan. Satu sih yang gue pengen gitu kan, gue pengen gitu di keluarga jangan ada ya namanya perbanding-bandingan gitu lah. Gue nggak pengen ada satu keluarga ini membandingkan keluarga ini gitu kan. Dia membandingkan satu orang gitu, itu rasanya nggak enak bro, sumpah nggak enak banget. Karena gue ngalamin gitu kan, baik di rumah ataupun di luar, masalah kayak gitu bener-bener nggak enak bro. Jadi udahlah, urus aja diri kalian masing-masing, gak usah ngurusin diri orang lain. Itu aja sih. Boleh jadi kalau misalkan emang mau menyampaikan sesuatu, ya yang baik-baik aja, yang memotivasi lah. Sama intinya satu sih, saling terima apa adanya. Kalau misalkan lu nggak bisa terima apa adanya keluarga ataupun kondisi saudara, nggak akan enak juga ada di keluarga itu. Mendingan lu, yaudahlah, lu nggak usah jadi keluarga itu dah. Agak enak. Ya gimana ya? Kayak misalkan kita pacaran lah, enaknya pacaran gitu kan. Gua nerima cewek gua apa adanya, kekurangan dia. Cewek gua pun juga nerima gua apa adanya. Jadi kalau kita saling menerima apa adanya tuh bener-bener indah, bray. Indah banget. Sumpah. Jadi pesan gua nih ya, kalau orang-orang broken home, intinya gini, di saat lu lagi broken home, ambil sisi baiknya. Ambil sisi baiknya dalam artian gini loh. Misalkan lu dibanding-bandingkan atau ya adalah salah satu keluarga lu yang ngebanding-bandingkan lu sama misalkan anak dia gitu kan. Lu gak bisa punya prestasi lu gini.
anak gua aja udah umur segini udah punya prestasi. Nah itu jangan lu anggap suatu masalah, karena kalau misalkan lu anggap masalah kayak gitu, lu bakal down dan lu nggak akan bisa ke wujudin mimpi-mimpi lu. Anggap aja itu sebuah motivasi. Lu harus buktiin omongan dia itu salah ke lu. Nah caranya gimana? Lu tahu sendiri caranya. Kalau gue punya cara gue sendiri, ya lu kalian pasti punya cara sendiri ya buat ngadepin itu. Itu aja. Kalau misalkan emang ada gitu kan orang tua lu berantem, ya lu ambil sisi baiknya, positifnya. Dia berantem kayak gini karena emang nginin keluarga kecilnya. Nggak mungkin kalau misalkan orang tua lu tenang-tenang aja gitu kan, lempeng aja gitu jalannya, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu, bro. Nggak mungkin kayak gitu. Itu aja sih. Oke, jadi gue cerita kayak gini ya. Sebelumnya gue terima kasih banget gitu sama Indonesia dan Broken Home, karena mereka udah menyalurkan udah memberikan kesempatan buat gua untuk cerita, udah mengungkapkan keluh kesah gua selama ini gitu kan. Jadi kenapa gue bisa tahu ini, bisa kontak-kontakan sama Indonesia Darurat Broken Home. Jadi waktu itu pas ya gue lagi iseng aja gitu kan, gue lagi bete aja gitu, gue gabut gitu, buka-buka Instagram, gue ngeliat ada ituan tuh Indonesia Darurat Broken Home, gue buka-buka aja, kayaknya menarik gitu kan. Nah pas itu ya gue coba aja gitu kan, gitu kayak misalkan bisa cerita-cerita lah gitulah. Pas gue DM, pas banget yang admin ini tuh senior gue, makanya ya enjoy lah gue gitu minta bantuan mereka, karena ya gue udah tahu gitu kan dia senior gue, jadi santai gitu sih. Intinya semangat lah kalau misalkan kalian yang pada program, semangat aja terus, jangan sampai kalian down, karena dibalik semua masalah pasti ada jawabannya, pasti ada penyelesaiannya lah. Intinya jadikan aja itu sebuah motivasi buat kalian untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu aja sih.